Bapa kami di surga, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, biarlah Engkau sampaikan isi hati-Mu. Buat hati kami seperti tanah yang subur, di mana benih firman-Mu, benih yang hidup itu boleh tertanam dan tumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya benih firman yang akan ditabur akan tetap tinggal di dalam hidup kami. Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang ikut Tuhan? Iya, harusnya senang ikut Tuhan. Banyak orang yang mungkin masih berat mengikuti Tuhan. Langkah-langkah Tuhan harus diikuti. Tiap langkah itu kehidupan kalau mengikuti akan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masuk dalam perhentian Tuhan. Apa itu masuk dalam perhentian Tuhan? Saudara-saudara, saya membaca, mencari akan tema ini, dan kalau kita mengerti bahwa Bapa kita itu menyediakan segala perkara, telah menyediakan segala perkara, saudara dan saya akan merasa rest, semeleh kalau bahasa Jawa, atau bersandar kepada Dia, berani bersandar. Saudara, kenapa begitu? Karena ini jangan ditayangkan dulu ya. Karena apa saudara? Tuhan pada waktu menciptakan langit dan bumi, itu menciptakan manusia hari ke-6. Terakhir dari hari ke-6. Jadi awalnya penciptaan misalnya mulai hari pertama jadilah, Tuhan berfirman jadilah terang, terus berjalan hari kedua malam pagi, terus sampai hari ke-6. Pada awalnya diciptakan binatang-binatang, hewan-hewan, diciptakan jantan dan betina. Sesudah itu baru Tuhan menciptakan manusia. Pengertiannya bagaimana? Jadi manusia diciptakan terakhir, semuanya sudah tersedia. Ajaib sekali saudara. Bukan di tengah-tengah diciptakan, nanti dia, aduh saya tinggalnya di mana, duduknya di air atau dan sebagainya saudara. Tetapi semua sudah diciptakan sempurna, dan apa yang terjadi, memasuki hari ke-7, misalnya mulai dari sini sampai sini, hari ke-7, Alkitab berkata tidak lagi ada malam dan pagi. Memasuki hari ke-7, Tuhan beristirahat, rest, memasuki God's rest, peristirahat atau perhentian daripada Tuhan memasuki. Manusianya bagaimana? Apa ditinggal? Tidak. Dia sudah disediakan semuanya, dia bersama-sama dengan Tuhan. Ajaib sekali saudara. Alkitab berkata pagi-pagi sekali, hari sejuk, Tuhan jalan-jalan, ketemu Adam dan Hawa, bisa ngobrol, ada sesuatu persekutuan yang intim di antara mereka. Semuanya telah disediakan sebelumnya. Ini penting sekali saudara. Karena pada waktu Tuhan menciptakan hari ke-7 dia beristirahat, itu semuanya sudah tersedia. Tidak ada kekurangan oksigen, tidak ada tanaman juga. Tuhan berkata dari tanah akan keluar tumbuh-tumbuhan yang pakai biji. Sehingga pada waktu tumbuh-tumbuhan itu besar, bijinya jatuh ke tanah, dia bisa tumbuh lagi. Tidak ada Tuhan sesudah berhenti daripada penciptaan, tidak ada penciptaan yang lain saudara. Tidak ada Tuhan bilang, aduh sapinya dibikin bistik di mana-mana, habis saya harus bikin menciptakan lembu lagi. Tidak,
lembunya ada jantan dan betina, terus bergulir. Saudara, apapun sudah tersedia. Nah, prinsip ini harus dipegang oleh saudara. Bahwa Bapa kita di sorga, Bapa yang baik, Dia menyediakan semuanya sebelumnya. Nah, saudara, saya mau mundur sedikit. Pada waktu saya berdoa, Tuhan, adakah orang-orang yang mengalami akan penyediaan Tuhan yang ajaib ini? Bahwa Tuhan telah menyediakan. Satu saat Abraham itu tidur sangat lelap dan Tuhan datang kepada dia berkata begini, nanti keturunanmu 400 tahun akan tinggal di negeri orang, negeri asing. Akan diperbudak oleh mereka, tetapi jika waktunya sudah tepat, yaitu 400 tahun, mereka akan keluar dan menjarah semua yang mereka mau bisa minta kepada bangsa Israel. Dan mereka akan dari negeri tadi, itu sebetulnya Mesir maksudnya, mereka akan kembali ke negeri yang aku janjikan dengan sumpah kepadamu. Jadi negerinya sudah tersedia, saudara. Abrahamnya belum punya anak, tetapi ada perkataan seperti tadi, bahwa 400 tahun mereka harus tinggal di negeri asing, diperbudak. Aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Dan mereka akan mendapatkan semua hasil selama 400 tahun yang dikumpulkan oleh majikan mereka. Pada hari terakhir engkau akan ambil, orang-orang Israel akan ambil semua itu dan keluar menuju tanah perjanjian. Saudara, penggenapannya kapan? Penggenapannya adalah dimulai pada waktu Yusuf memerintah di Mesir, saudara. Saudara-saudara Yusuf itu datang ke Mesir. Apa yang terjadi? Mereka mau membeli akan gandum. Pada waktu ditanya, berapa saudaramu dan sebagainya, ini anak saudara-saudara Yusuf menceritakan, kami punya bapak, ada anak satu yang sudah tidak ada lagi, dia tinggal dengan anak yang paling bungsu yang dia kasihi. Nah, saudara, pada waktu Yusuf mendengar begitu, Yusuf bilang, ayo harus dibawa ke sini. Dia keras sekali terhadap saudara-saudaranya, dibentak-bentak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Satu saat mereka, pada waktu yang kedua kali datang, Yusuf menyatakan dirinya bahwa aku ini saudaramu, tidak lagi bentak-bentak, saudara. Bahkan mereka diurutkan daripada yang tua sampai muda. Mereka terheran-heran, ini apa ya? Hebat sekali, saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka terus boleh pulang dan Yusuf bilang kepada Firaun bahwa saya mau bawa ayah saya datang ke Mesir karena di sana tidak ada makanan. Jadi Firaun bilang begini, kamu berkontribusi luar biasa di Mesir, aku sediakan Goshen untuk keluargamu, sanak saudaramu, dan aku sediakan kereta. Jadi biar ayahmu itu jangan jalan kaki atau naik kuda atau naik domba, naik keledai untuk datang ke sini. Disediakan kendaraan kerajaan. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kendaraan itu sampai di Kanaan, itu Yakub masih bingung sekali sebetulnya. Dia selalu bilang begini, aku kalau kehilangan Benyamin, aku lebih baik mati, masuk ke liang kubur. Sudah tua tapi aku mau masuk kubur. Tetapi begitu dia melihat ada kereta, kagetnya luar biasa. Walaupun tadinya saudaranya bilang, Yusuf tuh hidup, masih hidup. Di pikirannya itu Yusuf sudah mati.
Karena saudara-saudaranya memberikan jubahnya yang penuh dengan darah. Coba ini jubahnya siapa? Saudaranya tidak mau ngomong, saudara. Kamu yang menentukan ini jubahnya siapa? Begitu ditunjukin ini jubahnya Yusuf, wah pasti Yusuf itu sudah mati. Saudara, sejak itu saudara Yusuf dijual itu umurnya 107. Yakub umurnya 107, saudara. Lalu pada waktu Yakub itu dibawa oleh Yusuf pergi ke Mesir, itu ditanyain sama Firaun, kamu umurnya berapa? 130. Jadi selama 23 tahun, ini Yakub itu orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Dia selalu kepengennya mati saja. Tetapi begitu dia diomongi sama anak-anaknya, Yusuf masih hidup. Dia keluar, dia lihat itu benar ya, bahwa ini tersedia kereta untuk dia bawa. Sehingga 70 anggota keluarga Yakub itu tinggal di Mesir. Saudara, seperti yang tadi dikatakan bahwa Israel akan, keturunanmu akan tinggal di Mesir. Nah, itulah masanya Yakub dengan keturunannya 70 keturunan tinggal di Mesir dan berkembang biak luar biasa, saudara. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Nah, Yakub masuk di dalam Mesir itu saya melihat sebagai suatu rest di dalam Tuhan. Karena begitu sampai di Mesir, dia semuanya terjamin, bukan cuma semuanya sudah dijamin, tetapi lebih daripada itu, bagaimana? Dia itu matanya walaupun sudah buram, tidak bisa melihat dengan baik, itu pada waktu sebelum dia mati, dia bisa memberkati anak Yusuf dengan tangannya begini. Yusuf bilang, keliru Pak, begini harusnya. Tidak, aku sudah tahu apa yang aku lakukan. Saudara, selama 23 tahun dia di dalam kegelapan. Tetapi begitu dia sampai di Mesir, damai sejahtera, semua tersedia, bahkan tempat yang terbaik dikasih sama Firaun. Itu dia mulai terbuka semuanya. Ajaib sekali, perhentian Tuhan seperti tadi. Jadi saudara tadi ya, saya mau ulang lagi agar saudara mengerti, selama 6 hari sudah disediakan. Tidak ada yang tidak. Alkitab berkata, dari tanah keluar semuanya. Tumbuh-tumbuhan keluar, binatang-binatang. Alkitab juga bilang, dari tanah ini keluar hewan-hewan semuanya. Termasuk manusia juga dari tanah, dibentuk lalu ditiup roh dengan roh Tuhan. Saudara, ini akrilik, ini juga dari tanah, dari petroleum, dari minyak bumi dibentuk. Kayu juga dari tanah. Ini stainless steel dari mana? Nikelnya mungkin dari Morowali, saudara. Di Keduk tanah diambil. Semuanya yang saudara makan dari tanah. Semuanya Tuhan sudah mensiapkan sebelumnya dan memasuki sesudah itu baru masuk ke dalam perhentiannya. Manusia ikut. Kita tidak tahu sampai berapa lama perhentian manusia bersama Tuhan. Yang tadi Tuhan jalan pada waktu sejuk dan ngobrol sama mereka, punya keintiman yang luar biasa. Sampai kapan? Sampai mereka melakukan ketidaktaatan. Kan tidak boleh makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka makan. Begitu makan, lalu Tuhan berkata, kamu mati kalau makan itu. Mati artinya ternyata hubungan dengan Tuhan berhenti. Dan sesudah itu bagaimana? Diusir. Mereka dari Taman Eden, semuanya sudah tersedia, itu diusir dengan kutuk.
kamu akan melahirkan susah sekali, dikatakan begitu. Kamu akan cari makan susah sampai kamu kembali menjadi debu. Itu Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Jadi mereka mulai pada waktu diusir, dijaga sampai tidak mereka bisa kembali lagi. Mereka sekarang hidup di dalam kesusahan. Terus menerus begitu. Karena hidup di dalam kutuk sampai Tuhan berkata, kamu susah sekali sampai kamu menjadi debu, kembali lagi menjadi debu. Saudara, jadi tidak ada persekutuan lagi dengan Tuhan. Mereka berjalan dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara, di dalam mengalami seperti tadi, Tuhan itu rindu sebetulnya, karena Dia menciptakan manusia untuk bisa mengasihi. Tetapi manusia yang mau dikasihi, yang disediakan segalanya, dia mau berjalan sendiri. Itu sebabnya sesudah mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan merencanakan mengembalikan mereka. Caranya apa? Memilih Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel, terus sampai akhirnya Tuhan Yesus lahir. Itu sebabnya yang pertama tolong ditunjukkan tadi bahwa Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia telah, ada kata telah juga, mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang, jadi keadaannya ada di sini, Tuhan menyediakan Tuhan Yesus, siapa yang percaya kepada Dia, setiap orang, saudara dan saya yang percaya kepada Dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kapan hidup yang kekal itu dimulai? Pada waktu saudara terima Tuhan sebagai juru selamat. Walaupun saudara mungkin masih muda secara rohani, tetapi hari lepas hari, begitu saudara terima Tuhan, firman mulai masuk dalam hidup saudara. Firman tadi mengubah cara berpikir saudara. Karena apa? Begitu keluar dari sini, mereka berpikirnya saya harus kerja keras untuk mendapatkan makan saya. Itu Tuhan berkata begitu. Tetapi kalau yang ada di sini tadi, di dalam fellowship dengan Tuhan, semua yang kamu perlukan sudah tersedia. Nah, Tuhan begitu mengasihi dunia, Dia mengirimkan anaknya. Kalau saudara terima Dia sebagai juru selamat, saya percaya yang duduk di sini semua orang-orang yang percaya, menerima hidup yang kekal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Kapan hidup yang kekal dimulai? Begitu saudara terima. Jadi kerinduan Tuhan sebetulnya begini, saudara. Dalam hidup ini, jangan cuma mikir nanti perhentian terakhir kalau sudah di peti mati, dikubur, masuk bersama-sama dengan Tuhan. Tidak, di dalam hidup ini Tuhan ingin memberikan suatu hidup yang benar-benar. Dia datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus bilang begitu, saudara. Jadi saya melihat kalau saudara mau rest sama Tuhan, yang pertama harus ingat bahwa Tuhan itu menyediakan. Rest sama Tuhan, tinggal di sini, semua yang diperlukan itu disediakan oleh Tuhan. Nah, kehidupan sesudah keluar dari sana, kita hidup dengan cara dunia, kita harus mengubah cara berpikir kita. Berikutnya, apa yang Roma 12 katakan, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Begitu mereka keluar, mereka hidup di dalam dunia dengan segala jerih payah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Cara berpikirnya harus dirubah. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang sempurna kehendak Allah. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah pada waktu kita menerima akan firman-firman yang datang mengubah cara berpikir saudara dan saya. Ini ajaib sekali, karena
Karena kalau kita terima firman, kalau kita tidak menolaknya, kita sepakat dengan firman, itu artinya cara berpikir kita sejalan dengan Tuhan. Sedangkan dasarnya sebetulnya kita apa yang Tuhan katakan, kita tolak seringkali, tidak cocok dengan hidup kita. Misalnya Tuhan bilang, beri maka kamu akan diberi. Saya diajarin dari kecil harus berhemat, saudara. Nah, cara-cara firman Tuhan harus mengubah hidup saudara. Sehingga saudara tahu apa yang kehendak Tuhan, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu pertumbuhan di dalam kehidupan saudara mengikuti Tuhan seperti tadi. Ya. Selanjutnya, ya, terpujilah. Jadi saya melihat begini, di dalam Efesus 1 ayat 3 ada ayat bilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Jadi ini sampai yang menulis Paulus kepada siapa? Jemaat Efesus. Saudara bayangkan seorang hamba Tuhan misalnya dari luar yang besar datang, dia menyampaikan sesuatu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya kita tidak layak sebetulnya, tapi dikasih. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Telah memberi, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Saudara, ini ajaib sekali. Kalau saudara ada di dalam Kristus, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di sorga. Yang di bawahnya lebih hebat lagi, saudara. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya begini, semua berkat di sorga, berkat rohani di sorga disiapkan tidak tergantung sama apa yang saudara lakukan. Oh, belum lahir kok, belum lahir. Jadi Tuhan tidak tergantung kita baik baru dikasih. Kalau kita jahat ditahan. Tidak seperti tadi. Di sini dikatakan bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita, yaitu orang yang ada di dalam Kristus. Ini penting, pengertian ini harus dirubah. Cara hidup pikiran kita yang lama harus dirubah, diganti seperti ini. Bahwa di dalam Kristus Tuhan telah mengaruniakan kepada kita segala apapun yang diperlukan. Saudara, apa yang segala diperlukan? Tadi dari hari pertama sampai hari ke-6, semua yang diperlukan telah tersedia. Di sini juga Tuhan berkata, ya, kalau kamu di dalam Kristus, semua yang diperlukan Tuhan telah mengaruniakan kepada saudara dan saya. Segala berkat, apa saja yang diperlukan itu disediakan, dikasih, dikaruniakan kepada saudara dan saya. Sebelum kita berbuat apa-apa, ya. Kalau orang tua kan bilang, kalau kamu sekolahnya bagus, tak kasih hadiah, tak kasih uang nih, misalnya begitu, saudara. Itu orang tua biasa sering begitu. Ini Bapa kita di sorga tidak lihat nanti kita seperti apa, tetapi kalau kita percaya kepada Kristus, ya, ini panggilan kita supaya kudus dan tidak bercacat. Itu Tuhan telah menyediakan. Saudara, ini perlu minta sama Roh Kudus. Karena kalau Tuhan bilang telah menyediakan, saudara biasanya buka dompet. Mana? Telah, masih kosong tuh. Nah, ajaib sekali. Tuhan telah, harus diambilnya dengan iman.
apa yang telah disediakan oleh Tuhan itu akan turun dalam hidup saudara dan saya. Itu akan turun dalam hidup saudara, ambilnya dengan percaya bahwa betul-betul sudah disediakan. Banyak orang berjalan dari apa yang kelihatan, sedangkan Tuhan bilang bahwa kamu harus berjalan pakai iman. Nah, ini didapatnya adalah segala yang sudah disediakan Allah, yang dikaruniakan Allah kepada saudara, dengan iman itu sudah disediakan, kita bisa ambilnya. Percaya bahwa itu akan jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Berikutnya, ya, di Ibrani itu mengenai perhentian, ayat 1 berkata, sebab itu baiklah kita waspada, surut, hati-hati, diwanti-wanti sama Tuhan, ayo kamu waspada. Supaya apa waspada? Jangan ada di antara kamu yang ketinggalan. Dianggap ketinggalan, masuk apa? Ketinggalan masuk dalam perhentian. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Jangan ada yang ketinggalan tidak masuk. Jadi masuk dalam perhentian Tuhan itu kerinduan Tuhan. Penciptaan awal manusia itu Tuhan masukkan ke dalam tempat perhentiannya. Semua sudah disediakan. Apapun. HP saudara juga dari tanah tuh ternyata. Semua komponen-komponen kacamata juga dari tanah. Telah disediakan sama Tuhan. Dan Tuhan memberi hikmat kepada manusia untuk bisa mengelolanya. Saudara, mesin pakai internal combustion engine, itu mesin yang pakai piston, itu sudah lama sekali. Tapi ternyata kemarin belum lama Tesla menemukan pakai listrik saja. Dulu mainan anak yang pakai listrik. Ini mobil bisa 500 km satu kali ngecharge, saudara. Itu dari mana baterainya? Ya, Indonesia juga kepengen bikin baterai karena punya nikel, saudara. Saudara, Tuhan memberi hikmat, kepandaian untuk mengelola semuanya. Telah tersedia. Ini, jadi jangan sampai ada yang ketinggalan, tidak masuk ke tempat perhentian, tempat yang telah disediakan oleh Tuhan. Ini yang pertama Tuhan bilang, Ibrani pasal 4. Jangan sampai orang tidak masuk ke dalam sana. Lalu di dalam Ibrani 4 ayat 10 berikutnya. Sebab barang siapa telah masuk perhentiannya, masuk di dalam perhentian. Tadi saya menggambarkan ini tempat perhentian. Kalau siapa saja yang masuk ke dalam tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Barang siapa masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Kenapa Allah berhenti dari pekerjaannya? Karena pekerjaan yang dikerjakan dalam penciptaan itu komplit, sangat komplit. Dia sudah memikirkan kebutuhan manusia apapun telah tersedia. Nah, kita Tuhan ajarin kalau kamu masuk ke dalam sini, kamu juga telah berhenti dari segala pekerjaan, mengusahakan. Karena banyak orang untuk mendapatkan sesuatu, dia bilang saya harus melakukan sesuatu. Nah, Tuhan mengajarin, nih kamu kalau mau masuk ke dalam tempat perhentianku, kamu juga harus belajar berhenti dari segala usahamu. Saudara, bukan nganggur-ngangguran, tidak maksudnya. Tetapi kita belajar bergantung kepada kasih karunia Tuhan yang menyediakan semuanya itu. Artinya begini, saudara, saya juga awalnya merenung ini, saya bilang, Tuhan,
suruh berhenti dari segala pekerjaannya. Artinya sebetulnya berhenti dari usaha. Pernah satu hari saya punya kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan untuk Engkau menolong saya? Ya. Saudara mungkin pernah masuk di dalam kondisi sedemikian rupa, ada kewajiban yang harus dikerjakan, tetapi saudara tidak bisa. Saudara, saya bilang sama Tuhan, apa yang saya harus kerjakan untuk Engkau bekerja menolong saya? Saudara, setelah merenung, saya dapat firman ini, gak usah ngapa-ngapain. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Dia berkata, sudah genap. Semua utang-utang apapun dosa itu sudah genap dibayar sama Dia, tidak perlu ditambahin apa-apa lagi. Saya mengerti begitu. Oh, jadi diam saja ya Tuhan. Tidak berusaha, apakah saya mau puasa, apakah saya mau sedekah atau melakukan apa-apa. Tidak usah. Semua sudah dikerjakan sama Tuhan Yesus. Jadi saya mulai mengerti, berhenti dari segala usaha untuk mendapatkan Tuhan itu turun tangan dalam hidup saudara. Karena Dia telah turun tangan, telah menyediakan semuanya untuk saudara dan saya. Nah, pengertian ini harus masuk di dalam pengertian saudara. Berubah cara berpikirnya mengikuti Tuhan. Bahwa kalau saya mau masuk dalam perhentiannya, saya harus percaya bahwa Dia telah menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan. Saudara, betul begitu saya berserah kepada Tuhan, Tuhan, saya cuma percaya apa yang Engkau kerjakan telah tuntas. Saudara, hanya beberapa hari urusan beres semua. Saudara, kerinduan Tuhan sebetulnya saudara masuk di dalam perhentian yang semua sudah disiapkan, disediakan oleh Tuhan. Itu namanya rest di dalam Tuhan, saudara. Nah, saudara, ini selanjutnya Ibrani ada lagi. Ya, untuk masuk ke dalam perhentiannya, karena itu baiklah kita berusaha. Saudara, ternyata tidak gampang untuk masuk dalam perhentian Tuhan. Kita berusaha, bahasa Inggris labor. Labor itu harus kerja, sungguh-sungguh kerja keras untuk masuk, tidak gampang-gampang saja masuk. Apa? Untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara, untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan, kita harus berusaha. Saudara, di dalam Efesus berkata, kerjakan keselamatanmu. Bukan untuk dapat selamat saya melakukan apapun, sudah dapat, tetapi saya harus mengisi keselamatan tadi dengan apa? Melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi di sini dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Usahanya apa? Kerja keras untuk membuat apa? Firman-firman yang saudara dapat mengubah cara berpikir, firman itu diusahakan untuk tertanam di dalam hati saudara. Ditempa setiap firman, saya percaya setiap saudara ada firman-firman yang berbicara khusus kepada saudara. Itu harus ditempa, dimasukin, bukan cuma di luar di Alkitab saja. Dibaca, direnungkan, dilakukan, dibaca, direnungkan, dilakukan. Maka saudara akan memasukkan firman tadi menjadi rema di dalam hati saudara. Dengan cara begitu, saudara tidak perlu melakukan banyak perkara
Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan berkata, tinggallah di tempat perhentianku, Dia bertanggung jawab menyediakan apapun yang saudara perlukan. Saudara, kenapa ada contoh ketidaktaatan? Itu contoh adalah bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari Mesir, itu Tuhan bukan cuma ayo jalan-jalan, tidak. Tetapi akan punya rencana dibawa masuk ke dalam satu tanah yang penuh susu dan madu. Alkitab berkata, coba yang terakhir ditayangkan, Alkitab berkata, tempat ini itu ajaib sekali, tulisannya kecil ya. Oke, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke dalam negeri yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar, yang baik dan baik, yang tidak kau dirikan. Jadi yang disediakan Tuhan itu kota-kota besar dan baik, tidak kau dirikan. Bukan kamu yang mengusahakan, aku akan berikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi. Jadi disediakan, Tuhan menyediakan ini. Bangsa Israel, terusnya sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ini disediakan Tuhan, dibawa keluar dari Mesir untuk ke sana. Di tengah jalan mereka menista Tuhan. Alkitab berkata begitu. Mereka bilang, apa ini? Kenapa bawa? Mundur, saudara, tolong. Ke yang tadi. Berikutnya. Oke, saya loncat ke sini dulu, saudara. Jadi, karena kepada kita, nanti saya akan teruskan tadi, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka itu siapa? Bangsa Israel yang keluar dari Mesir menuju ke tanah penuh susu dan madu. Karena kepada kita diberikan kabar baik, kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Mereka dapat kabarnya apa saja, saudara? Di Mesir, mereka melihat bahwa Tuhan memberi tulah 10 sebelum mereka pergi. Mereka dibedakan, tinggal di Goshen, katak-katak di mana-mana, gelap di mana-mana, di situ normal, saudara. Mereka sudah melihat, kepada mereka diberitakan kabar dalam bentuk yang kelihatan dan dalam bentuk perkataan. Sama seperti kepada kita diberitakan kabar kesukaan seperti kepada mereka, kepada orang Israel ini. Tetapi firman pemberitaan itu, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa tidak berguna? Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara, jadi firman itu benih yang hidup, harus ada tinggal di tanah. Saudara, saya pernah mendengar akan kebenaran firman begini, benih itu seperti sperma laki-laki. Harus sperma tadi untuk bisa ada bayi, harus masuk ke dalam telur dari seorang wanita. Jadi seorang laki-laki kalau cuma deket-deketan saja sama perempuan, tidak akan ada kelahiran. Demikian juga firman tadi harus tertanam di dalam hati saudara. Tadi saya bilang ditempa sampai masuk. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna kalau sudah masuk di dalam hidup saudara, betul-betul setiap firman masuk, maka akan berguna bagi saudara dan saya yang menempa itu masuk. Jadi mereka yang keluar tadi dari Mesir itu ternyata tidak masuk ke dalam karena tidak percaya. Berikutnya,
Ya, bilangan apa yang mereka lakukan, mereka itu bersungut-sungut semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Ini di padang gurun sesudah pulang daripada pengintaian, saudara. Ya. Mereka bilang, itu tanahnya bagus, cuma orangnya gede-gede, kita seperti belalang tidak bisa masuk. Dan mereka bilang begini sama Musa dan Harun, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, sedangkan Tuhan sudah menyiapkan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka berjalan dengan apa yang kelihatan saja. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, tidak melihat apa yang disediakan oleh Tuhan, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik pulang ke Mesir? Mereka bilang begitu, saudara. Ini tidak percaya sama Tuhan. Di bagian lain Tuhan berkata, mereka menista aku sampai 10 kali, tidak percaya apa yang aku janjikan kepada mereka. Saudara, kalau saudara pegang janji Tuhan, saudara sedang meninggikan akan Tuhan. Kalau saudara percaya kepada janji Tuhan, itu lawannya adalah tidak percaya, sama dengan menista. Jadi saudara-saudara, firman tadi itu yang di dalam hati saudara akan berguna. Nah, saudara, saya mau menyaksikan sedikit bagaimana firman itu berguna. Saudara membaca firman setiap hari, saya percaya begitu, ya. Setiap kali membaca ada firman-firman yang berbicara khusus kepada saudara. Saudara, saya itu dapat ayat pada awal dari COVID, ayatnya itu ada di Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Saya baca ayat ini, bisa tolong ditanyakan Mazmur 37 ayat 25-26. Ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini saya dapat tahun 2020 awal, saudara. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya semua disediakan untuk orang benar, tidak ditinggalkan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Terus dilanjutkan, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tadinya anak cucunya tidak minta-minta. Kalau minta-minta, di sini pas-pasan, di sini jadi berkat. Nah, Tuhan berkata, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Waktu membaca ini, saya bilang di dalam hati saya, Tuhan, firman-Nya rada terlalu kuat. Kalau tiap hari menaruh belas kasihan, saya tidak bisa, Tuhan. Tidak punya kapasitas seperti tadi. Tapi apakah boleh firman dirubah, saudara? Tidak boleh, kan? Tiap hari bisa diganti tiap minggu, biar bisa ngumpulin dulu baru bisa menaruh belas kasihan. Itu pikiran manusia, saudara. Atau tiap bulan ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Saudara, saya sudah bilang sama Tuhan, saya tidak bisa, Tuhan. Tetapi firman berkata begitu dan sangat tertanam di dalam hati saya. Mau percaya atau tidak. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya. Saya percaya akan firman-Mu. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Saudara, apa yang terjadi? Begitu saya sepakat dengan firman ini, saya melihat Tuhan mulai kirim berkat. Untuk saya bisa kirim berkat ke pendeta-pendeta di pelosok-pelosok, saudara.
Dan sudah, saya mau bersaksi di hadapan saudara, sudah 4,5 tahun, bukan tiap hari sekali, rata-rata 4,5 tahun tiap hari 5 kali kirim berkat, saudara. Sampai hari ini. Jadi firman itu betul-betul hidup kalau ditanam di dalam hati atau tanah yang baik, dia akan berbuah. Dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, kamu harus berusaha, harus keras. Karena apa? Tuhan Yesus juga pada waktu di padang gurun selama 40 hari digoda terus. Kamu lapar ya? Ini batu jadikan roti, gampang tinggal ngomong. Tapi Tuhan Yesus langsung penuh dengan firman yang ada di sini. Dia berkata, manusia, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi saudara harus ngumpulin firman terus di dalam. Sehingga pada waktu iblis atau keadaan membuat saudara sedemikian mulai ragu-ragu, firman itu muncul. Tadi saya bilang laki-laki sama perempuan kalau deket-deketan tidak bakal punya anak, saudara. Jadi firman itu harus tertanam di dalam hati saudara, baru akan tumbuh. Kalau benih itu taruh di sini, sampai kapanpun tidak akan tumbuh, saudara. Tetapi firman yang saudara kumpulkan, pergumulkan, perkatakan lagi, sampai saudara klik, percaya. Itu jadi rema dalam hidup saudara, dan itu akan terjadi. Nah, balik ke yang lain, yang sebelumnya. Dan saudara, saya melihat juga perempuan yang sudah sakit, tolong ditutup dulu ini, ya. Perempuan yang sudah sakit 12 tahun sampai uangnya itu habis. Dia berobat kemana-mana, bukan tambah baik, bukan jadi lebih sehat, tapi makin parah. Tetapi yang ajaib, dia mendengar kabar baik. Orang-orang yang memegang jubah Tuhan Yesus pada disembuhkan. Itu namanya kabar baik yang sampai ke telinga dia. Tetapi dia tidak diam saja, oh begitu ya. Tidak, dia mulai memperkatakan, kalau saja aku pegang jubah, aku akan sembuh. Terus dia perkatakan, bukan cuma diperkatakan, dilakukan. Dia menerobos, walaupun ada lelehan darah, sebetulnya orang di sana harus bilang najis, wes dijalani saja. Dia menerobos orang sampai akhirnya dia pegang jubah Tuhan, dan Tuhan berkata, imanmu bukan menyembuhkan, tapi menyelamatkan kamu. Selamat lebih daripada cuma sembuh saja. Ajaib sekali. Jadi saudara dengar semua firman, harus berusaha dengan keras. Labor itu kerja, isi keselamatan yang Tuhan sudah kasih dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Terus firman itu harus masuk ke dalam hidup saudara dan saya. Jadi hari ini saudara, saya lihat sebentar. Ya, jadi hari ini pelajaran untuk saudara dan saya, bagaimana saudara bisa rest, bisa masuk di dalam perhatian Tuhan. Saudara harus percaya bahwa semua yang saudara perlukan itu telah, bukan akan, Tuhan bilang telah dikaruniakan segala berkat rohani di sorga. Telah disediakan. Kalau saudara punya pandangan dirubah seperti tadi, saudara bisa memiliki satu rest. Sekarang bukannya, saudara, saya bukannya terbebas daripada segala masalah, masih banyak. Di pekerjaan masalah juga ada, di
banyak perkara, ada masalah-masalah. Tetapi saya belajar, jalan keluar sudah Tuhan sediakan. Itu membuat saya rest, membuat saya bisa masuk di dalam perhentiannya Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sediakan. Nanti waktunya tiba, kalau saudara percaya sama Tuhan, Tuhan tuh senang sekali. Nanti waktunya dia yang tanggung jawab akan memenuhi segala keperluan saudara. Tetapi penting mengambil satu tindakan bahwa saudara masuk di dalam perhentian Tuhan. Yang terakhir saudara, bagaimana Tuhan Yesus itu memberi petunjuk. Orang yang dicari apa saudara? Uang. Semua kebutuhan jasmani, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, semua itu fokusnya orang yang sudah jatuh dalam dosa, orang yang belum mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, fokusnya itu kepada semua kebutuhan fisik kita. Tetapi Tuhan Yesus di Matius 6:33 berkata, yuk, jangan itu fokusnya, tapi fokusnya cari Tuhan dan kebenarannya. Ini petunjuk Tuhan untuk saudara dan saya. Sebelumnya mati-matian cari ini, Tuhan datang memberikan petunjuk, firman kehidupan, jangan itu yang dikejar. Yang dikejar cari kehendak Tuhan, cari kerajaannya, cari aturan-aturannya, hidup di dalamnya, maka sekaliannya itu yang tadinya kamu cari akan apa? Ditambahkan. Saudara, ini ajaran daripada Tuhan, dan kalau Tuhan mengajar begitu, dia tanggung jawab kalau saudara mau percaya. Kalau fokus saudara yang tadi semua urusannya untuk kebutuhan fisik saudara, bukannya tidak boleh dikerjakan. Yang utama bukan itu. Saudara, rest sama Tuhan juga tidak. 6 hari kan bekerja. Ya wis lah, nganggur-ngangguran 6 hari nanti Tuhan sediakan. Bukan seperti itu. 6 hari tetap dikerjakan. Tetapi memasuki hari ke-7, Tuhan bilang sama bangsa Israel, mananya kamu ngambil cukup untuk hari sebelum Sabat dan hari Sabat. Sabat tidak usah ngambil. Aku sudah menyediakan. Saudara, balik lagi. Tuhan berkata, tanah jangan dikerjakan, 6 tahun boleh dikerjakan, tetapi tahun ke-7 biarkan orang asing, anak janda, anak-anak yatim piatu, janda-janda, binatang-binatang boleh makan. Kamu jangan dikerjain tanah tadi. Karena Tuhan berkata, tahun ke-6 aku akan memerintahkan berkatku 3 kali tahun ke-6. Kenapa 3 kali? Untuk tahun ke-6 kamu bisa hidup, untuk tahun ke-7 yaitu tahun Sabat kamu bisa hidup, dan untuk tahun ke-8 kamu kan baru nanam, itu sudah tersedia. Jadi prinsip ini ajaib sekali saudara, bahwa Tuhan itu menyediakan dengan ajaib. Tadi firman berkata, jangan itu fokus semua untuk kebutuhan fisik kamu kerjakan nomor 1. Tetap dikerjakan, tetapi utamanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa? Alkitab berkata, semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan aku tambahkan. Tidak usah berusaha lagi. Kita berusahanya cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang tadinya kita cari dengan keringat, sekarang Tuhan cuma kasih begitu saja kepada saudara dan saya. Ditambahkan. Nggak usah bayar.
ditambahkan fokusnya di sini, saudara. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari firman terus, bekerja keras. Alkitab tadi kita baca di Ibrani 4. Kerja keras, labor, untuk apa? Bisa masuk ke dalam perhentian Dia. Jadi untuk mengakhiri, saya rindu saudara menangkap ini, cara berpikirnya mulai dirubah. Sebelumnya saya tadi bicara bahwa saya ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan bekerja menolong saya. Tetapi ternyata kebenarannya Tuhan telah menyediakan semua berkat-berkat. Dan bagaimana kita mendapatkannya, yaitu pakai iman. Iman terhadap semua yang Tuhan sediakan. Sekali lagi, iman itu untuk menggapai semua yang Tuhan sediakan. Kalau iman yang timbul bukan dari firman, itu imannya keinginan saudara. Dan keinginan saudara dengan keinginan Tuhan tidak cocok. Karena itu saudara harus perhatikan, Tuhan telah menyediakan, saya bisa dapat itu dengan percaya, dengan iman. Mari kita tutup di dalam doa. Saya ingin mengajak saudara C. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Tidak menggerutu, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya sepakat dengan Dia. Terhadap setiap firman kita sepakati, saudara akan masuk di dalam kemuliaan Dia. Bersyukur, 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 bersyukur.